Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wa nusalli wa nusallim ala habibina wa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi واكتفى بهديه إلى يوم الدين وبعد. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Allahumma aslih lana ilahana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan para sepuh yang kami hormati dan kami muliakan, pertama tentunya kita bersyukur kepada Allah senantiasa atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita masih diberikan keimanan, keislaman, kesehatan, dan juga kemudahan untuk dapat berangkat ke Masjid Al-Hidayah yang semoga Allah berkahi ini di dalam rangka menunaikan kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu syar'i. Kemudian yang insya Allah dilanjutkan dengan bukber yang mudah-mudahan juga menjadi salah satu bentuk ibadah kita. Dan insya Allah dilanjutkan dengan ibadah sholat maghrib, setelah itu sholat isya, setelah itu sholat tarawih. Dan mudah-mudahan Allah terima amal soleh yang kita lakukan semuanya, baik itu yang telah berlalu dari umur kita, ataupun yang hari ini akan kita lakukan, ataupun beberapa waktu kemudian sampai ajal menjemput kita. Allahumma amin. Semoga Allah terima dan Allah berikan karunia yang berupa rahmatnya, yang dengan demikian Allah masukkan kita ke dalam surganya kelak. Allahumma amin. Tidak lupa salawat dan salam semoga terlimpahkan dan tercurahkan senantiasa kepada suri tauladan kita, panutan kita, baginda tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh keluarganya dan kepada para pengikutnya yang mengamalkan sunnahnya dan meninggalkan larangan-larangannya hingga hari kiamat nanti tiba. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan para sepuh rahimani wa rahimakumullah. Sebelumnya saya minta maaf, qadarullah wa ma syafa'al. Hari ini suara agak bindeng karena pilek ya. Akhirnya kena juga setelah sekian lama gak pilek. Entah karena apa nih, kebanyakan es teh apa gimana, gak ngerti dah. Ya, udah lama gak ketemu es teh, tiba-tiba badan masih kosong, dikasih es teh puyeng langsung meleleh semuanya. Allahu Akbar. Baik, tapi mudah-mudahan dengan nikmat Allah yang berupa rasa sakit ini bisa menjadikan kami dan kaum muslimin lebih bersyukur bahwasanya nikmat sehat itu nikmat yang luar biasa. Ya, banyak di antara kita yang kalau dikasih sakit kerjaannya cuman apa? Ngedumel. Ya kan? Ngedumel, mencak-mencak. Padahal kalau kita orang mau kulik, ya, Nabi itu pernah bilang, ya, dan ini luar biasa. Nabi pernah katakan, ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala ghammin wala adhan wala hammin hatta syaukati yushakuha
illa kaffarallahu biha min khotoyah. Tidaklah seorang mukmin atau muslim ditimpa suatu kesedihan, keletihan, kecapean, kegundah gulanaan, kemudian galau akan masa yang akan datang. Bahkan kalau ada duri aja nusuk dirinya atuk, melainkan Allah akan gugurkan dosa-dosanya karena itu. Jadi kalau kita orang sakit, kalau kita orang puyeng, kalau kita orang sedih, kalau kita orang galau, kalau kita orang ketusuk sama duri, itu jangan mencak-mencak, jangan ngamuk-ngamuk. Kalau kata orang Jawa, ojo sambat. Jangan ngamuk, jangan nyeloteh. Kenapa? Karena di situ ada pengguguran dosa. Luar biasa, Allah itu sayang banget sama kita. Tapi kita kadang gak peduli dengan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi alhamdulillah kalau dikasih sakit gak perlu banyak ngeluh, gak perlu banyak marah. Cukup dijalani dengan istighfar dan dirasapi, alhamdulillah Allah kasih saya sakit. Ternyata ini ada penggugur dosa untuk saya. Ya. Maka bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa dimanapun, kapanpun, dan dalam kondisi apapun. Taib, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, para sepuh rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang mungkin sudah diumumkan, kita akan membahas sebuah tema kajian menjelang berbuka puasa dengan judul amalan terbaik di bulan Ramadan. Amalan terbaik di bulan Ramadan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, para sepuh rahimani wa rahimakumullah, mohon kesediaannya untuk bisa mencatat. Karena kita semua bukan Imam Bukhari, bukan Imam Muslim, bukan juga Imam Syafi'i yang kalau sekali dengar langsung apal. Ya, catat, pakai HP boleh, pakai kertas juga boleh. Yang penting nanti kalau udah selesai nyatet, diamalin, diniatin, dan jangan lupa disebarin. Insya Allah jadi pahala jariah untuk bapak ibu semuanya. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, kita diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala melainkan hanya untuk apa? Beribadah. Bukan cuman sekedar untuk makan, tidur, nyari duit, bukan. Tapi untuk beribadah. Dan ibadah disebutkan oleh para ulama, arti ibadah itu adalah ismun jami'un lima yuhibbuhullahu wa yardahu min qaulin au fi'lin. Yang namanya ibadah itu adalah sebuah nama yang mencakup apapun perbuatan yang Allah cintai dan Allah ridhoi, baik itu berupa perkataan atau berupa perbuatan. Ibadah itu artinya, ini perlu nih kita kasih tahu biar kita beribadah nggak semaunya sendiri. Ibadah itu artinya sebuah nama yang mencakup semua perbuatan yang Allah cintai dan Allah ridhoi, baik berupa perkataan ataupun perbuatan. Jadi kalau ada orang katanya beribadah tapi Allah gak suka,
dan Allah nggak ridho, apakah perbuatan tersebut bisa dibilang sebagai ibadah? Tentu jawabannya tidak. Kenapa? Karena Allah nggak suka. Meskipun yang pelakunya itu mengatakan ini kan ibadah. Enggak, belum tentu. Nah, ibadah yang gimana sih yang Allah cintai dan Allah ridhoi? Syaratnya dua. Syaratnya dua. Ibadah itu kalau ingin menjadi ibadah yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, maka harus terpenuhi di dalamnya dua perkara. Yang pertama, ikhlas. Dan yang kedua, ittiba' atau mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Kalau ada orang beribadah ikhlas tapi tidak sesuai dengan ajarannya Nabi Muhammad, maka amalan tersebut tertolak bahkan sia-sia. Kalau ada seseorang beribadah sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad, tapi dia gak ikhlas, dia cari pujian manusia, atau dia hindari celaan manusia, maka amalan tersebut pun juga tertolak, bahkan gugur di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun dalil terkait kita kudu ikhlas adalah firman Allah dalam surat Al-Bayyinah. Allah katakan, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa." Tidaklah kami memerintahkan kepada mereka untuk beribadah hanya dengan betul-betul ikhlas. Ini dalil kalau kita orang ibadah harus sesuai dengan ikhlas. Ikhlas itu gimana sih Pak Ustadz? Ikhlas itu mau kelihatan sama orang atau gak kelihatan sama orang sama. Gak ada bedanya. Tapi kapan ibadah kita berubah menjadi tidak ikhlas adalah ketika kita sendirian, itu kita begini, tapi giliran ada orang lain beda cerita. Maka yang demikian bukanlah keikhlasan. Hati-hati. Kalau kita orang ibadah tapi gak ikhlas, ini sangat-sangat riskan untuk digugurkan amal soleh kita. Kenapa? Karena orang yang tidak ikhlas berarti dia ria. Dan orang yang ria, orang yang menginginkan pujian manusia. Dan siapa yang berbuat ria berarti dia sudah melakukan kesyirikan. Dan Allah katakan, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Apabila engkau menyekutukanku, maka akan aku gugurkan amal solehmu dan engkau akan menjadi manusia yang paling merugi. Pak, Bu, ini teguran untuk kami pribadi dan untuk Bapak Ibu semuanya. Setiap kita itu punya kesempatan untuk tidak ikhlas tanpa terkecuali. Mau saya yang jadi ustadznya, atau mungkin kameramennya, ataupun DKM-nya, ataupun siapapun itu, selagi dia muslim, dia punya kesempatan untuk ria. Tapi tinggal bagaimana kita memanage hati kita. Kalau kita membiasakan diri untuk tidak ikhlas, rugi dunia akhirat. Di dunia gak dapat apa-apa, di akhirat disiksa dan digugurkan seluruh amalnya. Na'udzubillah. Mau kita orang seperti itu? Bayangin Pak, kalau kita orang udah sholat berpuluhan tahun, udah tektok pergi umroh sana sini berapa kali, sedekah rutin udah berapa kali kita keluarin, tapi ternyata kita orang ibadahnya nggak ikhlas. Itu semua ibadah kita Allah gugurin jadi debu yang berterbangan. Ngeri, ngeri. Tapi kita harus tahu,
Supaya apa? Supaya kita wanti-wanti kalau beribadah itu jangan mengharap pujian manusia. Atau jangan pula menghindari celaan manusia. Kadang ada di antara kita yang kayak gitu. Ada orang yang sengaja menghindari celaan manusia. Tadinya dia mau baca Quran. Dia mau baca Quran. Tapi tiba-tiba temennya yang biasa main bola bareng, ngopi bareng, mancing bareng, jalan-jalan bareng, ngelihat dia. Waduh, gue pegang Al-Quran. Nanti gue dibilang so alim, taruh lagi. Gak boleh kayak gitu. Gak boleh. Itu dosa. Itu tandanya kita ria. Pengen dilihat sama orang. Atau menghindari celaan orang. Na'udzubillah. Ngeri. Ya, maka kalau kita ada niatan di dalam hati untuk sedekah aja. Mau ada yang lihat, mau nggak ada yang lihat, sama. Bismillah. Mau kita mau baca Quran, baca aja udah. Kalau udah terbetik di dalam hati, kita orang kudu baca Quran, baca aja. Mau dibilang apa kek, mau dibilang sok ustadz, mau dibilang sok alim, mau dibilang begini begitu. Urusan. Yang penting kita orang ibadah dengan ikhlas. Kemudian tidak cukup hanya ikhlas, tapi harus sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Berbicara tentang harus sesuai dengan ibadahnya Nabi Muhammad, ini perkara yang paling vital. Karena banyak di antara kita beribadah modal ikhlas doang, tapi nggak pakai modal sesuai dengan SOP Nabi Muhammad SAW. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kita orang kudu beribadah seperti dengan ajarannya Nabi. Kenapa? Karena kata para ulama, as-sunnah kasafinati Nuh. Menjalani sunnah itu ibarat menaiki perahunya Nabi siapa? Nabi siapa? Hah? Nabi Hud. Nabi Nuh alaihi salam. Menjalani sunnah itu ibarat bahteranya Nabi Nuh. Kata para ulama, man rokibaha naja. Siapa yang naik, dia selamat. Tapi siapa yang tidak naik, maka dia akan tenggelam. Mawaman lam yarkab faqad ghariq. Siapa yang gak naik tuh kapal, hanyut dia. Dan Nabi SAW adalah manusia terbaik. Dan kita adalah umatnya. Dan sangat-sangat aneh kalau ada di antara orang yang mengaku cinta Nabi, cinta Rasul, sayang Nabi, sayang Rasul, tapi amalannya jauh dari amalan Nabi Muhammad SAW. Allahul musta'an. Padahal Allah telah firmankan kepada Nabi Muhammad SAW, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan wahai Muhammad kepada umatmu itu, kalau engkau mencintaiku, ikuti jalanku. Yuhibbukumullah. Niscaya kalian akan dicintai sama Allah. Cukup sampai dicintai? Enggak. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Jadi siapa yang ikut sunnah Nabi itu luar biasa pahalanya. Yang pertama dia dicintai Allah, yang kedua dia diampuni dosanya oleh Allah, dan yang ketiga dikumpulin menjadi umatnya Nabi. Jadi setiap kita di dunia mungkin bisa aja ngaku-ngaku, oh saya cinta Nabi, saya cinta Rasul, saya umatnya Nabi Muhammad. Setiap kita bisa ngaku-ngaku, tapi bisa ditimbang bener nggak nih orang sama Nabi Muhammad SAW? Sejajar nggak? Amalannya lempeng nggak? Sama nggak? Siapa yang ikut selamat, siapa yang tidak ikut tidak selamat.
penting kita ketahui. Karena di luar sana banyak orang yang ngaku cinta Nabi tapi jauh banget dari Nabi SAW. Ketika disebutkan namanya tidak bersolawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Ketika berzikir tapi zikirnya ngaco. Semaunya sendiri. Padahal Nabi gak pernah nyontohin. Padahal kalau dites siapa yang lebih berilmu tentang agama dibanding dia dengan Nabi Muhammad, siapa yang lebih berilmu? Nabi Muhammad. Tapi dia bilang dia ngaku cinta Allah, cinta Rasul, cinta Nabi. Tapi zikirnya cuman hu. Apa hu? Ngaco. Allah. Gak pernah Nabi zikir kayak gitu. Terus mau dibilang orang yang kayak gitu cinta Nabi, cinta Rasul? Enggak. Dari mana? Nabi itu udah sempurna ajarannya. Enggak ada satu ajaran Nabi yang kelewat. Enggak ada. Kalau ada yang kelewat, tandanya agama Islam belum sempurna. Tapi ternyata Allah udah bilang, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Hari ini wahai Muhammad di haji wada'. Allah turunkan firman-Nya seperti itu. Hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Dan kenikmatanku telah kusempurnakan untuk kalian semuanya. Dan aku ridhoi agama Islam sebagai agama satu-satunya. Ini bukti bahwasanya agama Islam itu udah sempurna. Nggak butuh tambah-tambahan. Nggak butuh modif-modifan. Nggak butuh. Ya. Tapi ternyata ada orang di luar sana yang mengaku cinta Allah, cinta Rasul, ibadahnya ngaco. Zikirnya macem-macem. Sholatnya pun dikarang-karang. Dan yang lain seterusnya. Ya. Maka ini perlu sebelum kita mengetahui amalan apa saja sih yang terbaik di bulan Ramadan. Ya. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Maka pastikan ibadah kita itu ikhlas dan sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW. Ya. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Ada kurang lebih 10 amalan terbaik di bulan Ramadan. Ya, monggo dicatat. Yang pertama tentunya tidak lain tidak bukan adalah apa? Puasa. Puasa ini adalah amalan terbaik di bulan Ramadan. Ya. Kenapa demikian? Karena pensyariatan puasa yang wajib itu cuma di bulan Ramadan. Adapun selain itu maka nggak ada kewajiban. Ya, nggak ada kewajiban. Sisanya sunnah. Kecuali seperti puasa kafaroh atau puasa nazar. Itu beda lagi. Ya. Tapi yang wajib dan khusus di bulan Ramadan cuma ada puasa yang Allah wajibkan, yang mana puasa ini adalah rukun Islam. Kalau ada orang ngaku beragama Islam tapi nggak puasa, sempurna keislamannya? Tentu tidak. Ya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, apa sih Ustadz dalilnya kalau puasa itu amalan terbaik di bulan Ramadan? Dalilnya adalah sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nabi katakan, kullu amali ibni Adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sesungguhnya setiap amalan anak Adam itu untuk dirinya sendiri, kecuali puasa. Fa innahu li, karena sesungguhnya puasanya anak Adam itu untukku, untuk Allah, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ana ajzi bihi, dan aku akan mengganjar kepada anak Adam yang berpuasa itu langsung, nggak pakai hitung-hitungan. Ya. Kemudian
Allah katakan, taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Karena sesungguhnya orang-orang anak Adam yang berpuasa itu, mereka meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makanannya, meninggalkan minumannya karena aku. Ya. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, puasa ini amalan yang betul-betul tersembunyi. Kalau nggak diomongin nggak tahu. Kalau sholat kan kelihatan, kalau zakat kelihatan, kalau haji ataupun umroh kelihatan. Tapi puasa kelihatan atau enggak? Nggak ada yang tahu. Ini kita sekarang barangkali udah ada yang mokel duluan kan nggak ada yang tahu. Ya kan? Kelihatannya aja duduk di sini kan kita nggak tahu tapi. Ya. Makanya karena tersembunyi Allah kasih ganjarannya sendiri. Nggak pakai hitung-hitungan. Nggak ada yang tahu di sini kalau antum batal atau belum kan kita nggak tahu. Casingnya mungkin masih puasa, tapi di dalam hati nggak ada yang tahu. Iya. Makanya Nabi SAW katakan demikian. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sesungguhnya amalan puasa itu pahalanya atau pelakunya itu akan Allah ganjar langsung. Ini menunjukkan bahwasanya puasa itu adalah amalan terbaik. Ya. Kemudian dalil yang berikutnya terkait puasa adalah amalan terbaik. Nabi katakan dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim juga, Nabi katakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan pahala, maka Allah akan ampuni dosanya yang telah berlalu. Dengan modal puasa, tapi di bulan Ramadan. Ya. Enggak sama dengan puasa-puasa di bulan lain. Siapa yang puasa di bulan Ramadan, maka Allah akan ampuni dosanya yang telah berlalu. Tapi dengan syarat. Syaratnya apa, Pak? Iman dan ihtisab. Apa itu keimanan? Maksudnya bagaimana? Kita meyakini bahwasanya Allah yang nyuruh saya untuk puasa. Bukan karena teman-teman pada puasa, masa gua doang gak puasa sendiri, gak enak lah. Bukan, tapi betul-betul karena Allah yang nyuruh, Allah yang perintahin. Adapun ihtisab adalah dengan mengharap pahala. Ya, jadi dengan cara cari pahala. Bukan karena ikut-ikutan teman-teman puasa ya udah saya ikutan juga deh. Enggak seperti itu. Ya. Maka bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, ya. Maka puasa adalah amalan terbaik di bulan Ramadan. Ya. Ada nggak di antara bapak ibu yang udah batal puasanya sampai hari ini? Ada? Hah? Ada yang udah mokel duluan? Nggak ada ya? Nggak ada. Jangan mokel, dosa. Kecuali antum sakit parah atau safar, silahkan, nggak masalah. Tapi kalau nggak ada apa-apa jangan batal, dosa, ya dosa. Mohon maaf ya bapak-bapak, ibu-ibu, qadarullah melernya hari ini. Ya. Jadi nggak bisa dihindarin ini. Allahul musta'an. Ya. Baik. Puasa adalah amalan terbaik di bulan Ramadan. Tapi puasa yang kayak gimana yang betul-betul dianggap puasa? Puasa yang paling benar adalah puasa yang tidak kita gugurkan pahalanya. Emang bisa puasa nggak dapat pahala? Bisa. Nabi katakan, rubba sa'imin hadzuhu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Betapa banyak orang yang puasa tapi yang dia dapetin cuman lapar sama aus, pahala nggak dapet.
Oh, kok bisa? Bisa. Karena ternyata ada orang yang puasa tapi kerjaannya main HP. Dan yang dimainin bukan sekedar baca Quran, tapi nonton film, tapi ngelihat TikTok. Perempuannya joget-joget, auratnya kebuka, dia dalam kondisi puasa. Nah, yang seperti ini bisa-bisa nggak dapat pahala puasa. Capek. Puasa 29 hari, 30 hari. Ternyata di hari kiamat pas dibuka catatan amalnya nggak ada. Kaget. Ini mana catatan pahala puasa saya? Nah, emang kamu puasa? Gimana? Lah iya, orang kamu puasa sambil nonton film porno, gimana ceritanya? Orang puasa sambil dengerin musik, gimana ceritanya? Orang puasa tapi kerjaannya ngomongin orang. Orang puasa tapi kerjaannya ngibul mulu. Gak bisa. Makanya Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau katakan, "Idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka minal maharimi wal kadhib." Apabila engkau puasa, hendaknya yang berpuasa juga pendengaranmu, penglihatanmu, lisanmu, dari apa? Dari perbuatan haram dan dusta. Hati-hati. Nabi katakan, "Man lam yada' qawla zur wal amala bihi," dan di dalam riwayat, "wal jahl, falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Siapa yang berpuasa tapi dia enggak meninggalkan perbuatan dusta atau kesaksian palsu atau perbuatan bodoh. Apa itu perbuatan bodoh? Maksiat. Maka Allah enggak butuh sama pahala atau enggak butuh sama puasanya tuh orang. Mengerikan. Kita orang puasa nggak dapat pahala. Kenapa? Karena hasil ulah tangan kita sendiri juga. Lagi puasa sibuk buka Facebook. Di Facebook ada topik angti, masya Allah. Kita nimbrung di situ. TikTok akhirnya. Wah, debat sana sini. Udah selesai. Hilang pahala puasa. Ya. Ngakunya puasa, padahal udah batal tadi. Terus dia bohong. Enggak, aneh puasa. Gagal lagi pahala puasanya. Hilang udah. Ya. Anda puasa tapi maraton. Maraton apa? Maraton lari? Bukan. Maraton film Korea. Hebat bener dah. Katanya apa? Ngabuburit daripada maksiat. Lah dia kagak sadar itu maksiat. Kocak. Ya. Itu maksiat itu, ibu-ibu. Ya. Nonton film Korea maksiat. Kenapa? Karena di dalamnya satu, aurat dibuka. Dua, ada musiknya. Emang ada film Korea diem-dieman? Nggak ada, pasti ada nyanyinya. Yang ketiga, ada unsur bohongnya. Dan yang keempat, menimbulkan syahwat. Pasti, nggak mungkin film Korea ketawa-ketawa doang, nggak ada. Pasti ditampilinnya yang ganteng-gantengnya. Akhirnya apa? Si ibu udah nggak nafsu lagi sama si bapak. Kenapa? Karena dia udah kadung mengidolakan si Korea itu, yang mukanya terbuat dari plastik katanya. Papa, emang bisa muka orang dari plastik? Ya. Sama kalau ada bapak-bapak juga kayak gitu. Kebangetan kalau antum nonton Korea, Pak. Malu sama jenggot. Yah, Allahul musta'an. Iya Ustadz, saya nggak nonton film Korea, tapi saya nonton Hollywood. Sama aja, lebih parah lagi. Ya. Ala kulli hal, jangan. Kita orang puasa, usahakan puasanya maksimal.
Jangan sampai nggak dapat apa-apa, capek, ya capek, kesian nanti ya. Maka puasa adalah salah satu di antara amalan terbaik di bulan Ramadan. Dan hadis yang juga menarik dan menunjukkan bahwasanya ibadah puasa adalah ibadah terbaik di bulan Ramadan. Nabi katakan sallallahu alaihi wasallam, "As-shaumu junnah. فإذا كان يوم صيام أحدكم فلا يرفث فلا يفسق ولا يجهل فإن سابه أحد فليقل إني امرؤ صائم." Sesungguhnya puasa itu adalah tameng atau perisai. Dari apa, Pak? Dari kemiskinan? Bukan. Dari kesulitan? Bukan. Tapi dari neraka. Dan apabila salah seorang di antara kalian puasa, jangan ngomong kotor. Ngomong kotor tuh gimana sih, Pak? Kotor kayak gitu ya. Bukan, ngomong kotor ya bapak-bapak, ibu-ibu tahu dah. Jangan. Titik. Ya. Dan yang semisalnya tuh. Jangan. Orang lagi puasa dijaga tulisan. Fala yafsuq. Atau berbuat kefasikan yang lain. Ya. Seperti apa? Nonton film porno misalnya. Atau onani misalnya. Gak boleh, dosa. Atau ngebayangin, wah ngaco dah pokoknya. Jangan. Wala yarfus, wala yafsuq, wala yajhal. Jangan juga bermaksiat. Apapun maksiatnya. Nggak sholat. Ini orang puasa tapi nggak sholat, nggak sah puasanya. Mohon maaf. Sama juga ada orang sholat tapi nggak puasa, sama dosa juga. Ya, sama dosa juga. Ya. Atau mungkin dia dusta dan yang semisalnya, intinya maksiat jangan. Dan apabila ada orang yang mencela dirinya, maka katakan kepada orang tersebut, saya lagi puasa. Ada orang ngajak perang, ngajak debat di bulan puasa, ngajak berantem. Jangan ayo ntar keluar masjid, bismillah. Bukan. Tapi enggak. Udah, aneh mau minta maaf deh. Ente yang bener dah. Aneh minta maaf, aneh salah deh. Aneh puasa soalnya nih. Ini ajaran dari Nabi Muhammad SAW. Maka ini adalah nomor 1 amalan terbaik di bulan Ramadan. Yang kedua adalah al-qiyam, yaitu sholat malam. Sholat malam. Ini amalan terbaik juga nih di bulan Ramadan. Bapak-bapak, ibu-ibu jangan sampai kelewat. Ya, jangan. Kesempatan belum tentu datang 2 kali. Karena bisa jadi ini ini bulan Ramadan terakhir kita orang. Jangan sampai nggak terawih. Ya. Karena Nabi SAW pernah katakan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Nabi pernah berkata, siapa yang menegakkan sholat malam di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan pahala, maka Allah akan ampuni dosanya yang telah berlalu. Bapak-bapak, ibu-ibu, usahakan sholat tarawih. Kenapa? Karena kalau kita orang sholat tarawih di bulan Ramadan dengan keimanan dan pengharapan pahala, Allah ampuni dosa kita orang yang sudah berlalu. Kita orang banyak dosanya kan? Gak ada di antara kita yang gak berdosa. Setiap kita berdosa. Maka ikut sholat tarawih. Ya. Tapi perlu diperhatikan, sholat tarawih jangan sembarang sholat tarawih. Maksudnya gimana Ustadz? Sholat tarawih 23 rakaat 7 menit. Itu sholat tarawih. Apa naik kereta wush? Sholat itu punya rukun. Rukunnya salah satu diantaranya tumak nina. Tumak nina itu apa? Tenang. Khusyuk, nggak buru-buru. Pak, Bu, wallahi jangan antum hadir di masjid atau musola yang imam tarawihnya cepet.
Jangan. Cepet tuh gimana sih Ustadz? Ya cepet sebagaimana video yang udah antum tonton. 23 rakaat 7 menit. Ekspres katanya. Rekor sedunia. Bangga lagi, ya Allah. Orang Indonesia emang bener-bener dah. Bangga. Kagak ada sejarahnya orang terawih 7 menit. 23 rakaat. Nggak ada. Dan itu dia banggain. Kocak bener-bener dah. Salah, itu sebuah kesalahan. Kesalahan itu bukan buat dibangga-banggain. Ya Allah tuh kalau di Jakarta bingung tuh gimana ceritanya tuh. Ya. Jadi harus tumaknina. Dan ikutlah bersama imam sampai imam selesai. Jadi jangan baru 2 rakaat pulang, jangan. Kenapa? Karena ada keutamaan khususnya. Bagi siapa saja yang ikut tarawih sampai selesai, itu Nabi katakan, innahu man qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamu lailah. Sesungguhnya siapa saja yang ikut sholat malam bersama imam sampai imamnya selesai, maka baginya pahala sholat semalam suntuk. Bayangin Pak, sholat tarawih itu banter-banter berapa menit sih? Al Hidayah biasanya berapa? Mulai jam 8 selesai jam? Jam berapa? Setengah 9 ada? Lewat malahan. Jam 9 kurang seperempat. Ya kan? Berarti berapa menit? 45 menit. 11 rakaat. Ya kan? 11 rakaat. 45 menit. Lama atau sebentar itu? Jujur. Lama apa sebentar? Sedang Pak ya? Sedang lah. Kapan lagi kita orang sholat malam? Kalau nggak di bulan Ramadan susah. Susah. Kalau rame kan enak. Kita orang mau ngaso juga aduh nggak enak nih. Masa ngaso? Ya kan? Tapi ya alhamdulillah itu paling tidak ada dalam 1 tahun itu kita orang sholat malam. Nah, jadi cari masjid-masjid yang alhamdulillah punya kenyamanan lah intinya. Dan PR juga sih sebenarnya buat DKM ya, buat nyediain fasilitas buat jamaahnya. Alhamdulillah di masjid ada AC-nya, enak, adem, nggak gerah berarti kan. Terus kemudian bacaannya juga ringan-ringan, imamnya bacaannya juga enak-enak sesuai dengan kaidah tajwid. Enak alhamdulillah. Ya. Coba kalau misalnya masjidnya gerah, terus jemaahnya aus, kagak ada minum. Waduh, udah gitu bacanya panjang-panjang. Waduh, nangis jamaahnya. Jangan ya. Maka usahakan sholat malam di bulan Ramadan. Jangan sampai goib. Ya. Kenapa? Karena di antara ciri-ciri ibadur rahman, hamba ar-rahman, itu disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Furqan ayat 63-64. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama wal ladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama. Dan hamba ar-Rahman yang mereka itu berjalan di atas muka bumi dengan penuh rendah hati, hauna. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan apabila mereka diejek sama orang-orang yang bahlul, mereka bilang assalamualaikum, keselamatan untuk kalian. Walladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama. Dan mereka hamba ar-Rahman adalah mereka yang mereka bangun malam atau sholat malam dengan kondisi ruku dan sujud. Ini tanda-tanda ibadur Rahman. Ya. Apa ganjaran bagi ibadur Rahman? Bagi mereka surga. Surga. Udah. Maka usahakan ikut sholat malam bapak-bapak ibu-ibu. Ya. Alhamdulillah. Usahakan konsisten ikut sampai malam takbiran datang. Ya. Baik. Yang berikutnya di antara ya,
Amalan terbaik di bulan Ramadan adalah as-sadaqah, sedekah. Pak, Bu, usahakan banyakin sedekahnya. Kalau di selain bulan Ramadan kita orang nggak pernah sedekah, maka ini kesempatan kita untuk sedekah. Kenapa? Karena sedekah yang terbaik di antaranya adalah sedekah di bulan Ramadan. Disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi, Nabi katakan afdhalus shadaqah shadaqah fi Ramadan. Sebaik-baik sedekah, sedekah di bulan Ramadan. Betul. Kenapa demikian? Karena bulan Ramadan itu adalah bulan yang berkah. Dan siapa yang beramal, meskipun amalannya kecil atau sedikit, Allah lipat gandakan. Kenapa? Karena bulan Ramadan adalah bulan mubarak, bulan yang Allah berkahi. Arti berkah itu adalah kathratul khair wa thubutuhu. Banyaknya kebaikan dan menetapnya kebaikan tersebut. Maksudnya apa? Allah lipat gandain tuh kebaikan kita. Atau kebaikannya Allah, Allah lipat gandakan. Iya, maka sedekah. Banyakin sedekah. Iya. Kalau bisa bantu orang, bantu orang. Kalau bisa kasih makan orang, kasih makan orang. Kalau bisa nyediain air minum gratis di masjid, kasih. Kalau bisa kasih takjil buat kajian menjelang berbuka, Allahu Akbar, gede pahalanya. Ya. Dan yang semisalnya, sedekah. Ya. Jangan pelit-pelit. Kalau kita orang nggak bisa ngeluarin harta, paling tidak dengan kalimatut thayyibah, perkataan-perkataan yang baik. Kalau nggak bisa juga, paling mentok pakai apa? Pakai senyum. Senyum itu dinilai sedekah. Nabi katakan tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu kepada saudaramu itu adalah sedekah. Jadi jadi orang jangan galak, mane-mane. Jangan. Kalau ketemu senyum. Assalamualaikum, sehat, gimana kabar? Alhamdulillah. Sedekah. Tanpa disadari kita orang udah bersedekah. Tapi ini enggak. Disalamin, assalamualaikum. Salam. Jangan seperti itu. Ya. Baik. Kemudian di antara amalan yang terbaik di bulan Ramadan adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Ya, ini Bapak, Bu, ya. Untuk tahu Bapak-bapak, Ibu-ibu, para salaf terdahulu itu, mereka kalau udah datang bulan Ramadan, mereka berlomba-lomba untuk mencari khotmah. Khotam Al-Quran itu benar-benar mereka kerjain. Makanya ada riwayat, kalau tidak salah, ya, ada seorang sahabat, tadi saya, intinya salaf lah, mereka salaf terdahulu, 3 hari khotam. 3 hari khotam. Itu kalau 3 hari khotam berarti sehari berapa juz, Pak? 10 juz ya? 10 juz. Ada yang seminggu khotam. Ada yang 15 hari. Bahkan ada yang 1 bulan Ramadan khotamnya 60 kali. Khotam 60 kali. Di bulan Ramadan beliau khotam 60 kali. Siapa itu? Siapa? Al-Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Imam Syafi'i. Beliau khotam di Ramadan 60 kali. Berarti sehari berapa kali? 2 kali khotam. 2 kali khotam, Pak. Sehari. Itu Imam Syafi'i. Ilmunya banyak, peninggalannya banyak, pahalanya pasti ada. Jaminan surga nggak kira-kira itu? Biiznillah, mudah-mudahan. Ya, meskipun kita nggak bisa memutlakan ya, karena yang udah dijamin masuk surga itu kan cuma beberapa orang. Ya. Tapi ana yakin dan antum semua pasti yakin beliau pasti tempatnya nanti di surga tuh. Kenapa? Karena kebaikannya sampai sekarang masih disebut-sebutin. Tapi lihat beliau di bulan Ramadan khatamnya kurang lebih 60-an kali. Lah kita orang karangan buku nggak punya.
Sedekah masih riya, puasa masih maksiat, baca Quran jarang-jarang, sholat taraweh manggut-manggut, begini-begini udahan. Terus, apa kira-kira yang bisa kita bawa menghadap Allah nanti? Ketinggalan kita orang, Pak. Ketinggalan. Ya. Maka bulan Ramadan ini usahakan khotam Al-Quran sekali nih minimal. Karena di selain bulan Ramadan kita orang susah buat megang Al-Quran. Iya kan? Iya atau enggak? Iya bener lah, mau ngumpet-ngumpet kagak bisa. Tahuan. Ya. Maka usahakan baca Al-Quran. Kalau bisa selesaikan. Kalau tidak bisa paling adalah 1-2 ayat yang kita tadabburi dengan baik. Kita pahami, kita maknai, kita betul-betul fikirkan ayat Allah ini maksudnya apa sih? Baca tafsirnya, baca asbabun nuzulnya. Baca supaya apa? Hati kita itu mudah menerima hidayah. Itu aja tujuannya, ya. Baik. Yang keberapa, Pak? Yang kelima ya? Yang kelima adalah amalan terbaik di bulan Ramadan yaitu al-julusu fil masjidi hatta tatlu'asy syams. Duduk di masjid sampai terbit matahari. Duduk di masjid sampai terbit matahari. Ya. Kenapa kok demikian? Karena bulan Ramadan itu bulan rawan orang habis subuh langsung tidur. Siapa yang tadi pagi habis subuh langsung tidur, angkat tangan. Nggak ada yang mau angkat tangan, malu. Ya. Bulan Ramadan itu Nabi SAW beliau sukanya, kebiasaan beliau kalau habis sholat subuh beliau menetap dulu di masjid. Sampai kapan? Sampai matahari betul-betul udah naik, baru beliau keluar. Lah kita orang Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, langsung keluar masjid, nyampe rumah tidur lagi. Itulah kita, kekurangannya banyak ya. Allahul musta'an ya. Padahal Nabi katakan ya, dalam hadis, dan hadisnya dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Beliau katakan sallallahu alaihi wasallam, man shallal fajra fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullah hatta tatlu'asy syams thumma shalla rak'ataini kanat lahu ka ajri hajjah wa umrah tamma. Siapa yang salat subuh berjamaah kemudian dia duduk di masjid sampai terbit matahari, kemudian dia salat 2 rakaat, maka baginya pahala seperti orang haji atau umroh dengan sempurna. Hadisnya itu dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, seorang muhaddits yang terkemuka. Ya meskipun sebagian ulama mengatakan ini hadisnya lemah dan lain seterusnya. Tapi nggak ada salahnya kita orang kerjain yang seperti itu. Ya. Maka kalau bisa jangan langsung pulang, tapi ngaji dulu. Dengerin kajian dulu, zikir dulu, doa dulu, sampai waktu matahari terbit datang. Ya. Ini yang kelima. Yang keenam, di antara amalan terbaik di bulan Ramadan adalah i'tikaf. I'tikaf. Bapak-bapak, khusus bapak-bapak nih, kalau bisa 10 hari terakhir nanti i'tikaf. Usahakan. Kalau nggak bisa, maka paling tidak di malam-malam ganjil ikut i'tikaf. Kalau nggak bisa juga, maka usahakan ada waktu untuk melepaskan diri dari urusan duniawi dan fokus kepada Rabbul Alamin meskipun 1 jam. Maksudnya gimana sih Ustadz? Iya. Iktikaf itu bukan kita orang sekedar pindah tempat tidur. Banyak di antara kita yang iktikafnya itu cuman sekedar pindah tempat tidur. Nyampe masjid sama masih megang HP, scrolling TikTok, scrolling Instagram, buka Shopee dan lain seterusnya.
Ya. Atau bahkan malah main game, iktikaf main game. Allah, luar biasa emang orang-orang. Ya. Salah. Iktikaf itu disebutkan oleh para ulama adalah dengan kita memutuskan hubungan dengan makhluk dan menyambung hubungan dengan Al-Khaliq. Itu tujuannya, itu doang. Jadi kalau ada orang iktikaf tapi ternyata dia malah ya cuman sekedar pindah tempat tidur, nggak bagus, bisa-bisa nggak dapat pahala. Ya. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, ya. Maka i'tikaf hukumnya sunnah muakkadah, ditekankan. Kalau bisa dikerjain, kalau nggak bisa paling tidak ada sehari 2 hari atau di malam-malam ganjil aja. Masuk maghrib, keluar waktu syuruk, waktu matahari naik. Tapi yang sempurna dari semuanya adalah i'tikafnya Nabi. Masuk malam 21, keluar malam berapa? Keluar malam berapa? Keluarnya habis Idul Fitri. Iya, memang kayak gitu Nabi. Pulang ke rumahnya itu kalau udah selesai sholat Idul Fitri. Itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Tapi kan kalau kita mau ngomong sekarang, emang bapak-bapak bisa? Gak bisa, pasti ditarikin sama emaknya. Pak, ini baju lebaran belum ada lah. Makanya belanjanya dari sekarang. Ya, belanjanya dari sekarang. Baik. Ini diantara amalan terbaik di bulan Ramadan, yaitu apa? I'tikaf. Yang ketujuh adalah umrah kalau bisa di bulan Ramadan. Ya. Kenapa? Karena Nabi katakan al-umrah fi Ramadan ta'dilu hajjah. Umrah di bulan Ramadan itu seperti pergi haji pahalanya. Dan dalam riwayat yang lain, umrah fi Ramadan ta'dilu hajjah ma'i. Umrah di bulan Ramadan itu pahalanya seperti orang pergi haji bersamaku, kata Nabi SAW. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, kalau punya duit, pergi umrah udah. Nggak usah mikir-mikir, langsung aja berangkat umroh. Orang yang pergi umroh dosanya diampunin dan nggak bakal miskin. Nggak ada ceritanya orang pergi umroh terus habis itu miskin, nggak. Kalau umrohnya bener, insya Allah dia jadi orang kaya. Tapi kalau umrohnya masih pengen selfie-selfie, foto-foto, pamer sana sini, ngomong-ngomong sama orang, susah. Ya. Tapi kalau ikhlas, lillahi ta'ala, maka yakinlah Nabi katakan, siapa saja yang pergi umroh, sejatinya dia sedang menggugurkan dosanya dan menghilangkan kefakiran dalam kehidupannya. Ya. Maka kalau bisa, umroh. Ya. Umroh. Umroh berapa paling murah sekarang, Pak? 20? 25? 25an lah ya, kurang lebih ya. Insya Allah, semoga Allah mudahkan kita untuk bisa pergi umroh di bulan ini, kalau enggak ya bulan depan, di bulan Ramadan depan. Kalau enggak yang penting udah ada niat deh. Ya. Baik, yang ke-8 di antara amalan terbaik di bulan Ramadan adalah taharri Lailatul Qadar, yaitu berusaha mencari malam Lailatul Qadar. Nah, ini bapak-bapak, ibu-ibu penting juga ya. Kita orang kalau bisa di malam Lailatul Qadar itu dalam kondisi beribadah. Makanya Al-Ustadz Firanda Nirja hafizahullah ta'ala, beliau pernah katakan, setiap kita itu dikasih kesempatan buat ketemu sama bulan, setiap kita itu dikasih kesempatan untuk berjumpa dengan malam Lailatul Qadar. Tapi dalam kondisi apa? Itu yang jadi tanda tanya. Ya. Karena Allah itu adil. Allah tuh kasih semua hambanya untuk berjumpa dengan malam Lailatul Qadar. Tapi enggak semua di antara kita itu betul-betul beribadah di malam Lailatul Qadar. Ada orang di malam Lailatul Qadar dia sibuk baca Quran, ada. Dia sibuk sholat malam, ada. Dia sibuk melakukan ketaatan.
Tapi ada juga di malam Lailatul Qadar dia tidur. Ada bahkan yang maksiat, clubbing, diskotik, berzina bahkan ada. Ya. Maka nggak ada alasan buat kita nggak dapat malam Lailatul Qadar. Yang penting kita mau atau enggak, kita cari. Nah, Nabi SAW katakan ya, terkait malam Lailatul Qadar itu seringnya di malam ganjil. Ya, seringnya di malam ganjil. Tapi nggak menutup kemungkinan malam Lailatul Qadar itu di malam genap. Makanya Nabi SAW kalau udah datang 10 hari terakhir, syadda mi'zarah wa aiqadha ahlah wa ahya lailah. Nabi kalau udah 10 malam terakhir, beliau kencengin tuh ikat pinggangnya. Maksudnya apa? Nggak berjima. Kemudian dia bangunin keluarganya. Kemudian dia hidupkan malam-malamnya untuk beribadah. Beliau betul-betul begadang udahan. Ya. Jadi kalau nanti 10 malam terakhir, Pak, Bu, usahakan begadang aja udah. Tidur sejam 2 jam cukup insyaallah ta'ala. Biarin paginya tidur nggak apa-apa. Paginya tidur nggak apa-apa, tapi di malam Lailatul Qadar itu usahain jangan tidur. Kalaupun tidur cuma sekedar ngambil checkpoint doang. Sejam, 2 jam cukup. Habis itu seduh kopinya yang kencang. Nyalain dah tuh mesin. Seduh. Baca Quran, sholat. Baca Quran, sholat. Zikir. Baca Quran, sholat, doa. Baca Quran, zikir, sholat, doa. Terus seperti itu. Kalau udah seperti itu insya Allah dapat malam Lailatul Qadar. Dan orang yang mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar, dia sholat dengan kadar yang sedikit, maka pahalanya melebihi dia sholat selama kurang lebih 1000 bulan atau 83 tahun lebih. Luar biasa. Ya. Maka berusahalah untuk mencari malam Lailatul Qadar. Yang ke-9 adalah memperbanyak zikir, doa dan istighfar. Perbanyak zikir, doa dan istighfar. Ya, ini juga termasuk di antara keutamaan atau amalan terbaik di bulan Ramadan. Kenapa? Karena orang yang berpuasa itu doanya mustajab. Ada 3 orang kata Nabi SAW yang doanya nggak akan tertolak. Yang pertama doa seorang musafir. Yang kedua doa seorang orang tua kepada anaknya. Dan yang ketiga adalah doa seorang yang berpuasa sampai dia berbuka. Maka bapak-bapak, ibu-ibu kalau lagi puasa jangan ngelamun. Banyak di antara kita yang lagi puasa ngelamun. Nih buka masih jam berapa? Lama amat. Jangan, tapi manfaatin dengan berdoa. Minta sama Allah semuanya. Ya Allah, saya pengen 7 triliun. Ya Allah, saya pengen haji tahun ini. Ya Allah, saya pengen rumah 3 tingkat, AC-nya 17. Ya Allah, saya pengen tuh mobil ini, mobil itu. Terserah, omongin aja udah. Jangan takut-takut. Karena Allah akan mengabulkan doa selagi seseorang betul-betul husnudzon kepada Allah. Ya. Maka perbanyak doa, perbanyak zikir, perbanyak istighfar. Supaya apa? Supaya puasa kita pahalanya tetap terjaga. Baik. Kemudian yang terakhir dari amalan terbaik di bulan Ramadan adalah silaturrahim, menyambung tali silaturrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, bulan Ramadan bulan terbaik untuk menyambung tali silaturrahim. Ya, maka kalau bisa kunjungi saudara-saudari kita, terkhusus orang tua kita. Ya, jangan sampai miskomunikasi atau enggak sama sekali komunikasi. Na'udzubillah. Ya, karena bulan Ramadan ini adalah bulan terbaik untuk beramal soleh, dan diantara amal soleh terbaik adalah menyambung tali kekerabatan. Dan Nabi katakan, man sarrahu an yubsata lahu fi rizqih aw yunsa'a lahu fi atharih falyasil rahimahu. Siapa yang senang kalau umurnya dipanjangin, rezekinya diluasin, maka hendaklah dia menyambung tali kekerabatannya dengan keluarganya. Ya. Jadi di bulan Ramadan ini barangkali ada di antara keluarga yang selek satu sama lain. Itu jangan ada. Dihapus. Dengan cara apa? Kirimin parcel, kirimin takjil, kirimin amplop isinya duit.
Berapa isinya? 2.000. Yang penting ada niat. Ini bismillah, ini buat ente. Aneh dalam rangka silaturahim. Tadi dapat kajian dari ustadz gitu. Amalan terbaik bulan Ramadan adalah nyambung tali silaturahim. Kasih hadiah, telepon, tanya kabar, kunjungin, dan lain seterusnya. Pahalanya luar biasa Pak, Bu, ya. Maka dari itu, ini diantara amalan terbaik di bulan Ramadan, kurang lebih ada 10, ya. Semoga bisa diamalkan dan semoga bisa bermanfaat untuk diri kami pribadi dan untuk bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Wallahu a'lam bissawab. Kurang lebih ini yang dapat kami sampaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Sekiranya ada pertanyaan dipersilahkan, kalau tidak ada alhamdulillahirabbil alamin. Silahkan Pak. Nah. Nah, ujungnya kan ria. Apakah perbuatan ria bisa kita lakukan tanpa kita sadari? Nah, kalau misalkan demikian, bagaimana cara kita menyiasatinya? Seperti contoh kita puasa. Kita nggak mau puasa kita hanya mendapat lapar dan haus. Tanpa kita sadari, kita melakukan ria. Apakah ketika kita sadar, kita beristighfar, apakah amalan itu kita kembali lagi ke kita? Demikian Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Pertanyaannya bagus ya, Masya Allah, terkait ikhlas dan riya. Pak, Bu, kalau hati kita masih bersih, itu Allah akan kirimkan sinyal. Allah pasti ngirimin sinyal. Kapan kita ikhlas, kapan kita riya, Allah pasti kasih tanda-tanda. Dan masing-masing kita tahu. Masing-masing kita tahu caranya atau kapan sinyal itu datang ke kita. Nih saya bikin konten misal. Sebelum saya klik tombol post, kepikiran nih berapa kira-kira yang nonton. Berapa nih kira-kira yang likes. Nah kalau udah ada tanda-tanda kayak gitu, itu tandanya ada unsur pengen dipuji, pengen disanjung. Maka caranya bagaimana? Dilawan. Astagfirullah, enggak. Bismillah. Saya niatin ini supaya kaum muslimin ambil manfaat. Dan mudah-mudahan ini jadi portofolio saya sebelum saya meninggal dan bisa dimanfaatkan dengan baik oleh orang yang menontonnya. Seperti itu. Jadi ketika kita puasa, kalau ada unsur-unsur atau tanda-tanda mau riya, itu langsung aja dilawan. Langsung aja dilawan. Tapi tentu dengan cara yang terbaik. Dengan memperhatikan hati kita. Iya nih kayaknya gue beramal karena pujian manusia nih. Astaghfirullah. Kita pikirin ulang. Kalau masih pengen dikerjain, kerjain. Kalau enggak, selesaiin. Enggak. Udah, biarin deh. Biarin antara saya dengan Allah aja yang tahu. Ya. Biarin antara Allah dan saya aja yang tahu. Nah, kalau ternyata kita orang beramal, kemudian kita sadar ini ada unsur riya sedikit, kemudian kita istighfar, maka para ulama mengatakan pahalanya tetap kita dapetin, tapi selagi kita tetap istighfar. Tapi kalau enggak, gugur semuanya, selesai. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah, ya. Maka seperti itu kurang lebih Pak, mudah-mudahan bisa menjawab. Ya, jadi intinya ketika kita tidak ikhlas, itu pasti Allah kirimin sinyal-sinyal. Nah kalau udah datang tuh sinyal, maka kerjain. Enggak, ente riya nih, udah. Kalau gitu tinggalin. Enggak, bismillah, kerjain aja udah. Biarin orang mau ngomong apa juga terserah. Berarti lanjutin. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ada lagi? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masalah ini perkara amal puasa hilang tadi Tat. Ya. Nah, kan kalau ngomong jorok sama marah kita kan hilang. Cuma kalau refleks nih gimana Tat? Nah, kan namanya suka di kendaraan tuh kan ada yang suka ini Tat. Nah, refleks kita ngomong jorok sama marah itu hilang nggak Tat? Terima kasih Tat. Baik, barakallahu fiik. Ya. Barakallahu fiik. Pertanyaannya bagus ya, Masya Allah. Kadang kita refleks. Ada pepatah orang kita bilang, seseorang itu bisa karena terbiasa.
maka dihilangin kebiasaan buruk seperti ngomong kotor, ngomong kasar dan semisalnya. Coba kalau misalnya kita dan kebiasaan kita adalah istighfar. Mungkin nggak kalau misal kesenggol sama orang di motor, terus kita bilang, hei, bluk, misalnya seperti itu. Mungkin nggak ngomong kayak gitu? Nggak mungkin. Astaghfirullah. Ya. Astaghfirullah. Pasti yang keluar astaghfirullah. Kenapa? Karena kebiasaan kita adalah astaghfirullah. Tapi karena kebiasaan kita, bluk, udah. Nah, kalau udah seperti itu, kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah nggak gugurin pahala puasa kita. Ya. Tapi tentu kalau udah kadung kelewat karena refleks, jangan lupa astaghfirullah. Jangan lupa astaghfirullah. Jangan lupa istighfar. Ya. Jangan lupa istighfar. Jangan malah bluk. Emang bener-bener lu kagak ngeliat ini jalan luas banget, malah ngamuk-ngamuk. Ya, udah selesai. Nggak ada cerita udah kalau udah kayak gitu tuh. Ya. Fa'ala kulli hal, seseorang itu bisa karena terbiasa. Biasakan zikir. Astaghfirullah. Allahu Akbar. Ya Allah ente. Ya. Insya Allah nggak masalah kalau udah seperti itu ya. Seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi? Baik. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum wa jazakumullahu khairan. Semoga Allah terima amal soleh kita dan semoga Allah ampuni dosa kita dan semoga Allah berikan ampunan untuk kita semua di bulan Ramadan ini dan Allah mudahkan kita untuk beribadah di malam Lailatul Qadar dan jauhkan kita dari bermaksiat kepada Allah di bulan Ramadan ini dan Allah kabulkan permintaan kita yaitu masuk surga bersama-sama. Terima kasih atas waktu dan perhatian yang sudah diberikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf Bapak-bapak, Ibu-ibu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.